Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Natasha Benska dari kelompok 5 dan ada teman-teman saya yang lainnya, ada Muhammad Aga, Arsa Jayawardani, dan Verina Sari. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis pasar kompetitor. Pertama-tama, apa sih analisis pasar itu? Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari pasar saat ini. Ini adalah studi tentang perubahan dinamisme dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar. Fungsi analisis pasar. Analisis pasar penting karena memberikan Anda kemampuan untuk mengungkap peluang dalam pasar, untuk mengetahui pendapat pelanggan tentang produk Anda, dan meningkatkan komunikasi Anda dengan mereka, meskipun ada banyak alasan mengapa analisis pasar diperlukan, yaitu 1. Mengetahui kebutuhan pelanggan. Setelah Anda menyadari alasan pelanggan menyewa layanan Anda kemudian akan dapat mengidentifikasi siapa pesaing Anda yang sebenarnya. 2. Perusahaan membuat produk atau layanan terbaik. Analisis pasar memaksa perusahaan untuk melihat ke dalam dengan perspektif objektif. Ini memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan bagaimana produk mereka membuat pelanggan mereka merasa dan alasan mengapa mereka ingin membelinya. Ketiga, membantu Anda menentukan Unique Selling Proposition atau USP Anda. USP Anda adalah fitur produk atau layanan Anda yang membedakan dari produk serupa lainnya di pasar. Analisis pasar membantu Anda menentukan USP yang penting untuk membangun model bisnis yang berkelanjutan. Bagaimana melakukan analisis pasar? Yang pertama, mengidentifikasi analisis, menganalisis industri, menganalisis target pelanggan, melakukan analisis pesaing, melakukan analisis SWOT, dan memperkirakan peluang pasar. Kompetitor adalah satu atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama dengan bisnis kita. Apa manfaat kompetitor? Yang pertama, memberikan motivasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kompetitor memang mampu memberikan hal positif pada suatu bisnis karena mereka mampu memacu Anda untuk bisa selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen Anda. Yang kedua, meningkatkan performa pembisnis. Dorongan yang kuat yang dirasakan oleh setiap pembisnis tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi performa suatu pembisnis. Yang ketiga, selalu berpikir lebih baik dari kompetitor. Seorang pembisnis yang baik adalah mereka yang tidak selalu berada pada zona nyamannya dan selalu berpikir lebih baik dalam hal strategi agar tidak tertinggal salah satu langkah pun dari kompetitornya. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan setia. Berbagai usaha yang sudah Anda lakukan sebelumnya tentunya akan memberikan hal yang memuaskan, seperti hadirnya pelanggan setia yang selalu membeli produk dari Anda. Cara menghadapi kompetitor dengan pintar. 1. Jangan menjadi peniru. Langkah pertama yang harus dilakukan saat bersaing dalam suatu bisnis adalah dengan tidak menjadi peniru. Yang 2, jangan lengah dengan kompetisi. Mengabaikan kompetisi adalah suatu tindakan yang keliru karena hal ini akan berdampak besar pada bisnis. Yang ketiga, jangan menganggap remeh suatu kompetisi. Cara lain yang tidak boleh Anda abaikan adalah dengan tidak menganggap remeh suatu pesaing atau kompetisi dagang. Akan Anda berbagi kompetitor baru setiap hari, jam, menit, bahkan detiknya maupun mengancam bisnis Anda. Yang keempat, jangan bermain kotor. Sebagai seorang pebisnis atau wirausaha, maka Anda harus melakukan bersikap bijak dan cerdas dalam mengambil langkah pada suatu keputusan. Penyebab terjadinya persaingan usaha. 1. Salah memilih lokasi. Pemilihan lokasi bisnis adalah hal yang paling penting yang harus diperhatikan saat membuka suatu usaha. Keliru dalam memilih lokasi bisa menjadi penyebab kehadiran kompetitor. Bisa jadi seluruh ide dan rencana yang sudah Anda pikirkan dengan matang bisa dicuri oleh kompetitor Anda begitu saja. Dan mereka bisa membuka usahanya di tempat lain yang dinilai lebih strategis. 2. Produk tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen. Seperti yang sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa membangun suatu bisnis tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Anda harus melakukan riset dan analisa. Sebagai pebisnis yang baik, Anda harus mengetahui produk apa yang memang laku dijual di pasaran. Dengan begitu, maka bisnis Anda akan ramai secara otomatis. 3. Salah mengambil langkah. Sebelum Anda menerapkan berbagai strategi pemasaran,
Anda harus mempertimbangkan segala kemungkinan dampaknya untuk perusahaan Anda. Jangan sampai berbagai strategi yang Anda sudah pikirkan justru akan gagal karena tidak bisa berjalan secara maksimal. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.